Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar luar biasa? Jadi sebelum lebih jauh saya menjelaskan gimana sih cara mendapatkan penghasilan di perusahaan PT MSI. Alangkah baiknya saya menyatukan dulu pola pikir saya dengan pola pikir kakak ya. Di sini ada dua pola pikir rata-rata masyarakat memakainya. Yang pertama pola pikir atau cara berpikir umum, dan yang kedua cara berpikir sukses. Nah, untuk mendapatkan sebuah penghasilan, tentunya tidak ada cara lain lagi selain kita bekerja, ya. Kita kerja. Setelah kita kerja, pastinya kita dapat gaji. Setelah gajian, mau nggak kita menabung? Pasti kita mau menabung, betul nggak? Nah, setelah kita menabung, mau nggak beli impian? Pasti mau. Entah itu beli mobil atau membahagiakan kedua orang tua kita. Yang jadi pertanyaan seperti ini, sakit handpas tidak? Sakit handpas tidak? Ketika kita sakit, apakah kita bisa bekerja? Tidak, betul nggak? Ketika kita tidak bekerja, gaji bisa didapat nggak? Nggak bakalan, ya kan? Setelah kita tidak dapat gaji, bisa nggak nabung? Tidak. Bagaimana dengan impian? Ini masih perlu dipertanyakan, karena impian bisa saja diberikan oleh orang lain kepada kita, ya, seperti itu. Nah, terus berbicara soal paradigma atau cara berpikir sukses. Perbedaannya di sini, untuk mendapatkan sebuah penghasilan sama, kita harus bekerja juga, karena tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan sebuah penghasilan kecuali bekerja. Tapi perbedaannya di paradigma sukses dan paradigma umum, di sini kita kerja membangun yang namanya sebuah aset pribadi. Nah, contohnya KFC. Di KFC ada pemiliknya enggak? Ada, ya kan? Tapi yang jadi pertanyaan seperti ini, pemiliknya ada enggak di tempat itu setiap hari? Ada enggak pemiliknya di setiap cabang? Enggak ada, pastinya enggak ada. Pemiliknya mungkin saja ada di rumah, lagi duduk-duduk santai. Yang jadi pertanyaan, walaupun pemilik tidak ada di tempat itu, penghasilan tetap masuk dari rekening? Pasti, ya kan? Pasti tetap masuk. Artinya, walaupun pemilik tidak ada di tempat itu, penghasilan tetap masuk. Artinya aset berjalan enggak? Pasti berjalan. Setelah aset berjalan, dapat ujung-ujungnya dapat duit. Kan seperti itu kan. Nah, setelah dapat duit, mau nggak menabung? Pasti mau menabung, ya kan? Setelah menabung, mau nggak beli impian? Pasti, entah kata mau beli mobil atau membahagiakan kedua orang tua kita. Nah, yang jadi pertanyaan sama tadi di pola pikir umum. Ketika kita sakit ya pasti kan? Pasti. Ketika kita sakit, apakah kita bisa bekerja? Tidak. Betul nggak? Ketika kita sakit, apakah aset tetap berjalan? Pasti berjalan, ya kan? Karena kita sudah membangun sistem aset dari awal, yaitu membangun seperti karyawan, kasir, dan lain-lain. Setelah aset berjalan, walaupun kita sakit, uang tetap masuk nggak? Pasti masuk. Bagaimana dengan nabung? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana dengan impian? Pasti tercapai. Artinya kita pilih mana? Umum atau sukses? Sukses, ya. Kalau kita memilih jalur sukses, di sini artinya kita ingin menjadi seorang pebisnis atau pengusaha. Karena tidak ada cara lain lagi untuk mendapatkan penghasilan dengan cara cepat, dengan cara yang sangat luar biasa untuk jangka panjang masa depan kita, kecuali berbisnis atau menjadi seorang pengusaha. Oke. Jadi itulah penjelasan di dua pola pikir, paradigma umum dan paradigma sukses di perusahaan PT Mahkota Sukses Indonesia. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung komen atau pertanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.